datang di SMA Negeri 1 Purwokerto. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Pak. Oke. Terima kasih ya karena kalian bisa hadir di tempat ini ya, bisa menyempatkan waktu di sela-sela ikan minggu ini dan minggu besok ya. Kalian lagi tes sumatif ya. Ya sampai besok tanggal 2 Desember ya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita, kegiatan konseling kelompok ini pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita buka dengan berdoa pribadi ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan berdoa. Mari kita berdoa. Gimana kabarnya kalian anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat, sehat semuanya ya, nggak ada yang sakit ya. Oke, minggu lalu, 1 minggu yang lalu kita sudah ketemu untuk melakukan konseling kelompok ya. Waktu itu kita melakukan konseling kelompok dan saat ini kita melanjutkan proses konseling kelompok yang minggu lalu sudah kita lakukan seperti itu. Oh iya, kita mau tanya dulu nih, pertemuan yang minggu lalu ada masih ingat nggak kita ngapain? Saya Pak, Iya, Jebua, gimana Jebua? minggu lalu itu kita mendiskusikan tentang hal yang tidak disiplin dan juga pernah kita lakukan Pak. Oke, minggu lalu itu kita mendiskusikan hal-hal tidak disiplin apa yang pernah kalian lakukan gitu ya. Di pertemuan kedua kita kali ini kita akan melakukan evaluasi ya. Kita akan melakukan evaluasi terhadap progres. Ini kan kita udah 1 minggu nih ya. Kita akan lihat, kita akan eval untuk progres selama 1 minggu itu seperti apa. Pertemuan kita hari ini masih sama dengan yang minggu lalu. Durasi pertemuan kita ini sekitar 45 menit. Apakah kalian sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siap, Pak. Semangat banget. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu biar semangat ya. Untuk apa namanya? Untuk masuk ke tahap inti, tadi saya sudah konfirmasi ke kalian semuanya, kalian sudah siap untuk masuk ke tahap inti, dan di tahap inti ini nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Caranya gimana evaluasinya? Caranya adalah nanti saya minta kalian, oh ya kalian udah bawa lembar my paper kontraknya ya, bagus semuanya ya. Oke, bagus. Kalian masih ingat pesan Pak Eka dari malam ya? Saya minta untuk kalian bawa semuanya dan sudah bagus semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Bagus. Nanti gini caranya, nanti kalian tinggal bacakan aja yang di lembar my paper kontrak itu, bacakan dari yang poin pertama kan apa yang ingin kalian lakukan gitu ya, sampai ke poin yang paling bawah ada reward and punishment-nya ya. Nanti kalian bacakan, setelah kalian bacakan nanti tinggal kalian tetapkan. Nah, selama 1 minggu kemarin itu seperti apa ya? Apakah sudah bisa berjalan dengan mulus tanpa ada yang berbuat, atau masih ada kerikil-kerikil kecil nih akhirnya mungkin belum bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti akan kita ya, silahkan kalian sampaikan saja di sini dan akan kita evaluasi bareng-bareng, dan mungkin jika memungkinkan nanti misalnya ada masukan atau saran atau solusi dari teman-teman yang lain, nanti sampaikan aja di sini. Feel free, kita bisa menyampaikan, bisa berpendapat, bisa berdiskusi nanti di sini. Gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Paham. Oke. Dari saya, perilaku yang saya inginkan adalah datang ke suatu tepat waktu, Ya. tidak memakai sepatu putih, tidak bermain HP saat pelajaran di kelas, dan menjadi lebih disiplin. Ya. Dari Jemba ternyata masih ada yang belum bisa terlaksana dengan baik ya. Biar lebih enak lagi, biar lebih fokus lagi nanti ke depannya. Nanti Pak Eka akan mengelompokkan kalian bagi yang sudah bisa dengan sudah bisa, dan yang belum bisa tercapai ya berkumpul juga dengan yang belum bisa tercapai ya. Tadi yang sudah bisa tercapai berarti kan Ilham, Iza, sama Pramudia ya. Nah berarti nanti kalian bertiga, Ilham, Iza, sama Pramudia, geser ke sebelah kanannya Pak Yeta ya. Nah sisanya berarti ada C2, ada TG, sama ada Bila, Salsa Bila. Nanti berada di sebelah kiri Pak Yeta. Paham semuanya Nana? Paham. Oke, coba kita
change position dulu ya, kita ganti tukar posisi dulu. Ya silakan. Baiklah, ini kan di sini udah ada Ilham, ada Pramudia, ada Iza. Ini kalian ini sudah bisa berhasil ya, bisa berhasil untuk menjalankan komitmen kalian atau mencapai target kalian ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, dan harus dipertahankan ya. Jangan cuma mencapai terus udah nanti balik lagi kembali ke kondisi semula lagi, melanggar lagi, jangan, tapi harus dipertahankan. Itu ya. Selamat sekali lagi, dan ini sebenarnya Pak Hirta nih, ada Bila, ada Eke, sama ada Ciko. Ini bukan berarti mereka nggak ada usaha, mereka sudah ada usahanya kan, sudah ada usaha untuk ke arah situ, tetapi ternyata belum semuanya bisa tercapai dengan baik ya. Masih ada kerikil-kerikil kecil yang akhirnya mengganjal kalian ya, akhirnya kalian kepleset, akhirnya jadi nggak bisa mencapai meraih puncak yang sudah jadi komitmen kalian ya. Nah, di sini nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya. Sama seperti minggu lalu kan kita bahas masalahnya Pramudia, ya kan? Bahas masalahnya Pramudia, permasalahan seperti apa, dan nanti bisa saling memberikan solusi. Kita juga diskusi di sini. Nah, saat ini kita akan coba ulas terlebih dahulu masalahnya, masalah apa yang muncul dari C2, dari KK, dan dari Sabila. Kenapa kok sampai bisa terulang lagi selama ini? Ya, ini saya mulai dari siapa dulu? Bila dulu aja ya. Oke, dari Bila dulu nih. Bila, tadi kan kalau ini semoga kamu masih ingat ya, tadi itu kamu menceritakan bahwa minggu lalu, dalam 1 minggu yang lalu, kamu masih pakai sepatu begitu? Iya Pak. Iya. Gimana Ya, ceritanya? jadi gini Pak, kemarin tuh saya pulang sekolah dan itu kayak hujan gitu Pak. Dan saya tuh niatnya membawa saja, ternyata di tengah-tengah perjalanan tambah deras Pak hujannya. Lalu saya nggak pakai mantel dan sepatu saya basah. Lalu keesokan harinya saya datang sekolah menggunakan sepatu putih Pak, karena sepatu dia basah. Karena kondisinya basah, misalnya besoknya apa pakai sepatu putih? Mau nggak mau berarti pakai sepatu Iya, putih ya? Pak. Oke. Ya, dari permasalahan sudah disampaikan Salsa Bila ini dari sebelah di kelompok sebelah kanan nih. Ada yang mau ngasih solusi nggak atau saran untuk Salsa Bila biar nggak terulang lagi? Saya, Pak. Oh, kamu dia gimana dia? Jadi mau itu hujan gerimis, mau hujan lebat, tetap menggunakan mantel saja. Karena selain melindungi dari gerimis hujan, kan mantel bisa melindungi agar kita nggak jatuh sakit seperti itu. Dan buat jaga-jaga, sepatunya juga dilepas, diganti pakai sandal aja. Jadi sepatunya juga nggak basah. Oke, makasih Pramudia. Mari sarannya untuk Salsa Bila. Jadi kalau menurut Pramudia sendiri lebih baik mau itu hujannya deras atau cuman gerimis gitu ya, tetap lebih baik pakai mantel aja Mas ya. Tetap lebih baik pakai mantel aja. Terus selanjutnya selain mantel itu untuk melindungi biar nggak kena air, biar nggak basah gitu ya, mantel juga bisa berfungsi biar nggak sakit karena basah itu ya. Nah terus selanjutnya kalau hujan lebih baik sepatunya dilepas aja. Sepatunya lebih baik sepatunya dilepas aja. Syukur-syukur bawa sandal berganti ya dari pagi. Gitu ya. Nanti mungkin masukan dari Pramudia bisa dipertimbangkan lagi biar kedepannya nggak ada alasan hujan nih itu harus walaupun hujan kamu bisa pakai mantel. Kita pengen tahu nih kira-kira selama progres tadi kita akan coba untuk melakukan refleksi ya. Kira-kira apa saja yang kita lakukan selama mungkin tadi selama 40 menit ke belakang lagi ya. Ada yang mau memberikan refleksi? Siapa? Ilham mau coba? Atau Pramudia mau coba? Boleh Pak. Ya, gimana? Jadi buat refleksi pertemuan kali ini membahas tentang progres kita dalam 1 minggu yang sudah dituliskan di My Behavioral Outcome. Dan kesimpulan pertemuan ini ada yang sudah berhasil dan ada yang belum berhasil. Oke, ya. Refleksi tadi yang kita lakukan di pertemuan ini adalah ya membahas progres ya, terutama progresnya ya, progres selama 1 minggu belakang, 1 minggu kemarin itu seperti apa? Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Termasuk tadi kalian juga memberikan solusi untuk teman-teman yang belum berhasil ini, bagaimana caranya agar ke depan next time bisa berusaha lebih baik agar bisa konsisten untuk bisa mencapai target yang sudah dicanangkan, tapi sudah dituliskan di lembar My Behavioral. Oke, terima kasih atas refleksinya dari Pramudia. Nah, tidak terasa ya, ini
Kita baru lihat jam lagi belum, itu sudah 40 menit ini. Ya berarti sudah, itu artinya sudah hampir selesai. Jadi kan kita janji 45 menit ya. Nah nanti sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok kita pada siang menjelang sore hari ini, sebelum kita tutup kita pengen tahu nih kesimpulan apa yang kalian dapatkan selama proses pelaksanaan kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan. Udah, gimana coba? Saya mau pilih dari ini ya, yang kubu sebelah ini ya. Gimana? Ya, kita jadi tahu Pak, kalau disiplin itu sangat penting bagi diri masing-masing gitu ya. Dan juga itu bermanfaat untuk orang lain juga Pak. Dari diskusi bimbingan konseling hari ini itu kita menjadi lebih semangat untuk mencapai tujuan yang mau kita tuju gitu Pak. Oke, ya, berarti lebih semangat untuk mencapai target tujuan yang kita Iya. kan ya. Oke, bagus. Terima kasih untuk Ilham dan juga Dewa karena sudah menyampaikan beberapa kesimpulan ya terkait pelaksanaan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, kita juga pengen tanya nih, kira-kira kalian nyaman nggak ikut konseling kelompok ini? Nyaman. Oke, senang nggak? Senang. Beneran nih? Ya, Nah, bahagia nggak? Baik ya Pak. Bahagia. Udah kenyang belum? Nyaman. Ya, oke. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, kira-kira kegiatan ini bermanfaat nggak untuk kalian? Bermanfaat ya. Oke, jadi kalian tahu ya yang harus kalian lakukan apa ke depannya, terlebih untuk melakukan tindakan yang lebih disiplin lagi. Itu. Nah, yang terakhir, setelah kegiatan konseling ini selesai, apa yang akan kalian lakukan? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Berarti harus bisa jadi lebih baik lagi dengan cara itu tadi ya, harus bisa menerapkan apa yang sudah kalian lakukan di sini. Step-stepnya apa aja kan sudah tertulis itu ya. Nah, jadi setelah kegiatan konseling kelompok ini, saya harap kalian bisa untuk memperbaiki mungkin perilaku kalian atau tindakan kalian yang saat itu ya, yang kemarin itu mungkin masih belum disiplin, menjadi sekarang bisa lebih disiplin. Itu yang harus kalian lakukan ya. Aksi itu yang harus kalian lakukan atau aktivitas yang harus kalian lakukan setelah kegiatan konseling kelompok ini selesai. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Saya paham? Keke paham? Salsa juga paham? Insya Allah paham ya? Harus paham. Oke, Iza paham? Paham. Pramudia paham? Paham, siap. Paham ya? Paham. Oke, baik, kalau semuanya sudah paham dan tidak ada yang bertanyakan, berarti sudah cukup ya pertemuan kita di sore hari ini. Terasa sudah sore ya, sudah hari ini. Dan jika ternyata misal di kemudian hari dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan, jangan takut, jangan ragu, jangan jangan malu untuk tanyakan saja kepada kalian. Bisa lewat chat, bisa ketemu langsung di ruang TK ya. Next time saya masih ada yang mau ditanyakan, saya akan datang aja. Begitu. Dan jika kok misalnya masih ada atau kalian masih membutuhkan layanan konseling ini, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti untuk melakukan layanan konseling secara individu. Seperti itu ya. Sekali lagi kita mohon maaf jika selama pelaksanaan konseling kelompok ini masih terdapat kekurangan atau misalnya masih belum sempurna ataupun ada tutur kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan di kalian masing-masing, saya mohon maaf. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Dan terlebih di sela-sela waktu kalian sedang mengikuti ujian, kalian bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Begitu anak-anak, sekali lagi terima kasih. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya minta tolong Ilham ya untuk menutup kegiatan kita. Silakan Mas Ilham. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ilham sudah memimpin doa dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya ya. Nanti silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan besok Senin kita ketemu lagi. Semangat untuk tes sumatifnya. Gitu. Terima kasih ya Iza ya. Terima kasih Pramudia, terima kasih Ilham, terima kasih.
Terima kasih juga. Terima kasih Deke dan terima kasih Salsabila. Oke, makasih semuanya ya. Terima kasih.